Halo Sobat SDM, bagi kalian yang ingin tahu apa sih serikat pekerja itu? Nah, ikuti terus channel ini ya. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui subbab apa aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu subbab pertama, pendahuluan, subbab kedua, serikat pekerja dan hukum, subbab ketiga, pergerakan pekerja, dan subbab keempat, gerakan dan pemilihan serikat pekerja. Langsung aja ya, yang pertama kita masuk pada subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Oke, kita perlu mengetahui definisi serikat pekerja. Yang dimaksud serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21/2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya muncullah pertanyaan, mengapa pekerja berserikat? Pertanyaan ini ada dua sisi. Yang pertama, mengapa pekerja berorganisasi? Nah, jawabannya yaitu pengusaha cenderung memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Prinsipnya, pekerja ingin diperlakukan selayaknya manusia atau human being. Oleh karena itu, pekerja cenderung menginginkan pengupahan dan kondisi kerja yang lebih baik dan melindungi diri dari manajemen yang bertindak sewenang-wenang. Kemudian, keterlibatan dan unionisasi karyawan. Hasil studi mengungkapkan bahwa pekerja yang memiliki image yang tinggi terhadap perusahaan atau organisasi cenderung mengurangi keinginan untuk berserikat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa sih yang diinginkan serikat pekerja? Yang diinginkan serikat pekerja yaitu, yang pertama, meningkatkan pengupahan, perbaikan jam kerja dan tunjangan atau benefit. Yang kedua yaitu, keamanan serikat pekerja, atau berjuang mendapatkan hak untuk mewakili karyawan sebuah perusahaan dan menjadi agen tawar-menawar yang eksklusif atau perundingan kontrak. Kemudian terdapat 5 jenis keamanan serikat pekerja. Yang pertama yaitu closed shop. Closed shop yaitu perusahaan hanya dapat mempekerjakan para anggota serikat pekerja. Yang kedua yaitu union shop. Union shop yaitu perusahaan dapat mempekerjakan orang-orang yang bukan anggota serikat pekerja, tetapi mereka harus bergabung dengan serikat pekerja setelah periode waktu yang ditentukan dan membayar iuran. Yang ketiga yaitu agency shop. Agency shop yaitu yang bukan anggota serikat pekerja harus membayar iuran, tetapi usaha yang dilakukan serikat pekerja menguntungkan semua pekerja. Yang keempat yaitu open shop. Open shop yaitu membebaskan pekerja apakah mereka ingin bergabung dengan serikat pekerja. Yang kelima yaitu pemeliharaan kesepakatan anggota, yaitu karyawan tidak harus bergabung dengan serikat pekerja. Subbab kedua yaitu serikat pekerja dan hukum. Serikat pekerja dan hukum dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode dorongan yang kuat. Periode ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, The Norris Lacquard 1932. Hukum atau undang-undang ini menandai dimulainya era dorongan yang kuat. Artinya, serikat pekerja menjamin setiap pekerja memiliki hak untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif, bebas dari campur tangan, pengekangan, dan pemaksaan. Yang kedua, National Labor Relation or Wagner Act 1935. Hukum atau undang-undang ini melarang beberapa jenis praktek yang tidak adil dan mengatur pemilihan suara secara rahasia dan aturan mayoritas untuk menentukan apakah pekerja perusahaan ingin berserikat. Yang kedua yaitu periode dorongan yang dimodifikasi dengan regulasi. The Taft-Hartley Act 1947 dikenal sebagai hukum atau undang-undang hubungan manajemen tenaga kerja. Hubungan ini melarang praktik serikat buruh yang tidak adil dan menyebutkan hak-hak
karyawan sebagai anggota serikat, dan juga hak-hak pengusaha. Yang ketiga yaitu periode regulasi terinci dari urusan serikat buruh internal. Landrum-Griffin Act 1959 dikenal sebagai hukum atau undang-undang pelaporan dan pengungkapan manajemen buruh. Hukum ini bertujuan untuk melindungi anggota serikat dari kemungkinan kesalahan di pihak serikat. Kemudian terdapat pemicu dari setiap serikat pekerja dan hukum. Yang pertama, periode dorongan yang kuat. Pemicu dari The Norris Law Court 1932 yaitu pekerja berada pada posisi rendah dalam tawar-menawar atau posisi pengusaha dominan. Belum ada undang-undang terkait tenaga kerja. Kemudian pemicu dari National Labor Relations or Wagner Act 1935 yaitu banyak pengusaha yang tidak sepakat dengan adanya organisasi buruh dan praktik manajemen yang tidak adil. Yang kedua yaitu periode dorongan yang dimodifikasi dengan regulasi. Pemicu dari The Taft-Hartley Act 1947 yaitu publik kurang antusias dengan hadirnya serikat pekerja. Yang ketiga yaitu periode regulasi terinci dari urusan serikat buruh internal. Pemicu dari Landrum-Griffin Act 1959 yaitu meminimalkan kesalahan dari pihak serikat atau praktik serikat yang tidak sehat. Subbab yang ketiga yaitu pergerakan pekerja. Pergerakan pekerja. The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization atau disingkat AFL-CIO yaitu federasi sukarela dari sekitar 57 serikat buruh nasional dan internasional di Amerika Serikat. Terdapat 3 tingkatan dalam AFL-CIO atau sebagian besar serikat pekerja Amerika Serikat, yaitu serikat lokal, serikat nasional, dan federasi nasional atau AFL-CIO. The Service Employees International Union atau disingkat SEIO 2,2 juta anggota serikat layanan kesehatan atau perawat, dokter, serikat pegawai publik atau pekerja pemerintah daerah dan negara bagian. Subbab yang keempat yaitu gerakan dan pemilihan kerja. Gerakan dan pemilihan kerja. Perlu dipahami bahwa melalui gerakan dan pemilihan serikat pekerja, posisi serikat pekerja di sini ingin mendapatkan pengakuan sebagai agen yang mewakili pekerja. Oleh karena itu, untuk melindungi diri mereka atau pekerja sendiri dan pemberi kerja atau pengusaha, maka penyelia perlu memahami tahap-tahap gerakan dan pemilihan kerja. Tahap-tahap gerakan dan pemilihan kerja sebagai berikut. Tahap pertama, kontrak awal. Kontrak awal yaitu serikat pekerja menentukan minat pekerja dalam organisasi dan membentuk komite organisasi. Tahap kedua, memperoleh kartu autorisasi. Untuk mengajukan petisi pemilihan serikat pekerja harus menunjukkan setidaknya 30% karyawan yang berminat untuk berserikat. Peminatan tersebut dibuktikan dengan pekerja menandatangani kartu autorisasi. Tahap ketiga, dengar pendapat. Pada tahap ini, jika pemberi kerja tidak menentang pengakuan serikat pekerja, maka tidak ada pemeriksaan yang dibutuhkan dan pemilihan akan segera dilakukan. Sebaliknya, jika pemberi kerja menentang serikat pekerja, maka dilakukan pemeriksaan di mana serikat pekerja menghubungi Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional atau NLRB. Tahap keempat, kampanye. Pada tahap ini, serikat pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha menarik karyawan untuk memilih mereka. Serikat pekerja akan mengkampanyekan bahwa akan memberi karyawan suara yang lebih besar dan dalam penentuan upah dan kondisi kerja. Di lain sisi, manajemen akan mengampanyekan diri bahwa akan menyediakan upah yang setara atau lebih baik dari serikat pekerja.
Namun, dalam proses pemilihan tidak ada pihak yang dapat mengancam, menyuap, atau memaksa pekerja. Tahap kelima, pemilihan. Pemilihan dilakukan dalam kurun waktu 30-60 hari setelah Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional mengeluarkan keputusan dan pengarahan pemilihan. Oke Sobat SDM, itulah penjelasan tentang serikat pekerja. Terima kasih.